Scene diawali dengan memperlihatkan seorang presenter kewes yang sedang mengeksplor sebuah kabin tua nan gelap. Namun yang terjadi, Arrête un peu de faire ta gonzesse. Tu veux faire du journalisme d'investigation? Pareil, très bien sur ton... cerita berlanjut ke 3 hari kemudian yang memperlihatkan sekumpulan muda-mudi yang akan berangkat liburan ke sebuah hutan. Namun tiba-tiba atas kejadian barusan, mereka pun memutuskan untuk mampir ke rest area untuk sekedar menenangkan diri dan berbelanja jajanan. Namun ternyata mereka kembali bertemu dengan 2 pria itu lagi. Dan ternyata salah satu dari mereka, yakni Dale, tertarik oleh kewes yang bernama Allison. Lantas ia pun memberanikan diri untuk mengajak kenalan sambil cosplay menjadi seorang malaikat. Faut que tu te marres, faut que tu souris, faut que Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka ke tempat tujuan. si je m'attendais à ça. Dan ternyata tujuan mereka adalah kabin yang kita lihat di awal scene yang tadi. Dan inilah yang terjadi. Tucker hampir terkena atau tercucuk paku dari bongkahan kusen yang rapuh. Namun untungnya Dale refleks dalam menyelamatkan Tucker. Sementara itu, para muda-mudi juga telah sampai di tempat tujuan mereka. Lantas seorang yang bernama Chad bercerita bahwa di hutan ini pernah terjadi pembantaian oleh seorang psikopat. Dans cette forêt. En fait, j'adore, hein, c'est classe. Cerita itu pun terhenti setelah teman mereka yang baru selesai modal memberitahukan bahwa ada sebuah danau untuk mereka bisa berenang. Lantas mereka pun bergegas mendatangi danau tersebut. Namun ternyata lokasi mereka berada dekat dengan lokasi Tucker and Dale yang kebetulan sedang mancing di danau tersebut. Allison yang sedang berganti skin pun kaget saat mendapati Tucker and Dale melihat anuannya hingga terjatuh dan pingsan. Lantas Tucker and Dale bergegas untuk menolong Allison. Namun di lain sisi, teman-temannya Allison yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Tucker and Dale sedang menculik Allison. Ils ont capturé Allison! Keesokan paginya, Allison kaget mendapati dirinya tersadar di sebuah kabin dan dihampiri oleh Dale. Lantas Dale menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan Allison. Namun Allison masih merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Oh, c'est les pancakes. Vous aimez pas ça? Mais pourquoi? Sementara itu, teman-teman Allison sedang berunding mencari cara untuk menyelamatkan Allison. Lantas salah satu dari mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Il faisait noir, mais on aurait dit qu'un des mecs était sur un... D'accord, super. Je fais vite, j'en reviens. Salah satu lagi temannya Allison yang kita panggil saja Eman ditugaskan untuk mengecek keadaan di dalam kabin. Di lain sisi kabin, Tucker yang sedang menggergaji kayu tanpa sengaja sensornya mengenai sarang tawon dan yang terjadi adalah usai kejadian itu, Tucker langsung menceritakan kepada Allison dan Dale. Lantas Tucker dan Dale bergegas pergi untuk menemui teman-temannya Allison. On y va. Dale, Repose-toi. Tu massacres tout le monde, t'as un truc qui tombe pas. Ils sont partis.
Namun Tucker dan Dale tidak menemukan mereka. Lantas Dale dengan kapaknya memutuskan untuk menulis pesan di sebatang kayu. Tapi setelah teman-teman Allison membaca pesan tersebut, malah semakin salah paham. Karena pesan yang ditulis oleh Dale berbunyi, "Teman kalian ada pada kami." Sontak saja mereka yang salah paham langsung bergerak untuk menyelamatkan Allison dan menyerang Tucker dan juga Dale. Namun yang terjadi, karena kejadian tersebut, Tucker and Dale bergegas masuk ke dalam kabin dengan membawa Allison yang masih pingsan dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan teman-teman Allison. Mereka menganggap mereka sangat aneh karena melakukan diskon umur secara berjamaah. On a une folle journée. Ce qui s'est passé, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les apparences. Et sans vous... Beberapa saat kemudian, teman mereka yang mencari bantuan datang dengan membawa seorang sheriff. Lantas, sheriff tersebut langsung menemui Tucker dan Dale di dalam kabin mereka. Namun yang terjadi, Attendez, shérif. teman-teman Allison yang menyaksikan si sheriff keluar dengan kondisi yang sangat-sangat game over, bergegas mengambil beceng si sheriff dan berniat untuk menyerang Tucker dan Dale dengan beceng tersebut. Namun si teman tidak tahu cara menggunakan beceng tersebut dan inilah yang terjadi. Lalu Chad datang langsung mengambil kembali beceng tersebut hingga terjadi sedikit adrenalin setelah Dale memutuskan menyerang balik dengan mesin pakunya karena asuh kesayangannya dijadikan tawanan. Di saat itu terjadi, Tucker menyelinap dari arah lainnya untuk menyelamatkan si asu. Namun beginilah akhirnya. Terminé? Tucker pun tertangkap dan diinterogasi oleh Chad sampai akhirnya. Apakah Tucker baik-baik saja? Sementara itu, Allison yang tersadar dari pingsannya mendapati Dale sedang dalam keadaan kacau. Lalu tiba-tiba, Ce soir, Oh merde, c'est eux. J'en bats. Tu te rends pas compte, c'est horrible. Non. Allison. ternyata itu adalah sebuah pesan dari Chad dan teman-temannya bahwa mereka telah berhasil menangkap Tucker. Dale pun bergegas pergi untuk menyelamatkan Tucker. Gak berselang lama, Dale pun berhasil menemukan keadaan Tucker dan mencoba untuk menyelamatkannya. Namun yang terjadi, D'accord. Attention. Ah, pourquoi je veux pas mourir? Oh, attends. Oh, tu t'es... di sisi lain, Chad dan satu temannya berhasil menyelinap masuk ke kabin untuk menyelamatkan Allison. Namun Allison menjelaskan bahwa Tucker dan Dale adalah orang yang baik dan semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Namun, dua orang teman Allison yang lain datang langsung menyerang hingga suasana pun chaos kembali dan inilah yang terjadi. Attention, ça va saigner. Mais ils sont dingues. Arrêtez ce que vous nous avez fait! Ah, il crépite comme une biche. Oh merde, sortez d'ici. Vite, faut sortir.
Setelah terjadi ledakan, terlihat Chad yang bangkit dari kobaran api dengan keadaan yang sangat menyeramkan. Dan faktanya, dia adalah keturunan dari psikopat yang pernah melakukan pembantaian di lokasi tersebut. Commencer un vrai dialogue. Lalu Tucker dan Dale bergegas membawa Allison pergi dengan mengendarai mobil. Namun konyolnya, si Dale yang menyetir malah tidak memperhatikan ke depan. Maka inilah yang terjadi. On est serré, ce fou furieux peut toujours courir. Beberapa saat kemudian, Dale yang telah tersadar mendapati Allison tidak ada. Lantas Tucker memberitahukan bahwa si Chad telah membawa Allison. Sontak si Dale pun langsung bergegas menyelamatkan Allison. Sesampainya Dale di tempat Allison disekap, Dale langsung mencoba membebaskan Allison. Namun tiba-tiba sampai akhirnya Chad terjatuh dan meninggoy. Cerita pun ditutup dengan Tucker yang mendapatkan perawatan di rumah sakit dan Dale sudah resmi jadian bersama Allison. Sampai akhirnya film pun tamat.